ومصلحتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يشفي مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نبي سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رضي الله عنه: وعلاجه أن تراهم مسخر القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة. Jadi semalam muridnya Imam Ghazali bertanya tentang ikhlas. Kemudian dijawab beliau bahwasanya arti ikhlas itu semua perbuatan engkau tidak ada lain kecuali karena Allah. Dan jangan pernah bangga dengan pujian orang. Jadi pujian orang tuh lewat saja. Kemudian wala ta'assa bimadamihim, dan jangan juga pernah sakit hati dicela orang. Yang jelas kita berbuat tetap di jalan syariat Islam selama itu perbuatan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dipuji, dihina, tidak berubah. Kemudian beliau menjawab tentang riya. Adapun riya itu lahir daripada sebab membesarkannya makhluk, membesarkannya manusia, mengagungkannya manusia. Orang saling menghormati, nah itu bisa timbul riya. Itu asal muasal riya itu gara-gara orang muji lalu timbul riya. Kemudian sudah kita jelaskan kemarin panjang lebar masalah riya. Obatnya riya itu ketahuilah bahwa antarahum musakharil qudrah, engkau meyakinkan bahwa makhluk itu di bawah kekuasaan Allah. Jadi artinya makhluk ini tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak, tidak punya pengetahuan. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Pujian orang itu adalah gerak dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga. Orang memuji itu kan makhluk tuh yang memuji itu, maka itu juga tidak berupaya, tidak berkehendak, tidak menghasilkan sesuatu kalau tidak karena kehendak dan kekuasaan Allah. Kita yakin tetap itu masih kekuasaan Allah. Wa tahsabahum kal jimadat, dan engkau menghitung, melihat bahwasanya kal jimadat seperti benda mati. Benda mati ini kayak mikrofon kita ini kan benda mati nih. Fi adami qudrati isalir rohah wal masyaqqah. Benda mati ini kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak digunakan, dia tidak bisa menghilangkan penat. Contoh aja wal masyaqqah dan kesusahan. Nah, kalau dibikin alat pijat, nah itu bisa bergerak ya. Dan itu pun digerakkan masih oleh orang yang menggerakkan. Artinya benda makhluk manusia pun yang memuji kita, memuji orang yang memiliki kelebihan itu pun itu kayak benda mati juga. Inya pun tidak ada punya kekuatan, tidak ada punya kekuasaan. Walaupun ada kekuasaan, itu pun diberikan kekuasaan dan tidak memberi bekas sama sekali kekuasaannya itu, kemampuannya itu, kehendaknya itu sama sekali tidak mampu. Nah, maksudnya jadi ketika ada orang memuji, kita melihat oh ini perbuatan Allah juga yang melakukan. Jadi kita tidak melihat makhluknya, tetap melihat Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Jadi orang seperti ini tidak terhijab, tidak terdinding.
Jadi seperti itu. Ini cara mengobati riya. Kan riya ini kan pamer. Arti riya itu kan pamer tuh, memudahkan kita nih supaya orang melihat kita nih orang baik, supaya orang melihat kita ini orang banyak amal, supaya orang melihat kita nih orang pintar. Kan supaya kan itu minta puji makhluk tuh. Seperti itu, minta puji manusia. Nah, caranya supaya jangan terpuji manusia. Manusia tuh kalau melihat keindahannya pasti muji. Pasti memuji. Nah, makanya kata Imam Ghazali, antarahum musakharil qudrah. Lihatlah makhluk itu dia punya kekuasaan, tapi kekuasaannya masih di bawah kekuasaan Allah. Artinya apa? Ini memang perbuatan Allah juga. Pujiannya tadi itu. Jadi kita tetap bangga dengan Allah, atau amal tadi lillahi ta'ala memang sudah. Insyaallah namanya jamaahnya ya. Seperti itu. Tujuannya apa? Litakhlusa min mura'atihim ay min riya'i ilaihim, supaya engkau terlepas daripada riya kepada mereka. Itu tadi kalau kita memandang ini fi'ilnya Allah atau perbuatan mereka di bawah perbuatannya Allah, nah, maka kita bakal terlepas dari riya. Riya itu kan minta puji makhluk tadi itu. Wa mata tahsabuhum dzawi qudratin wa iradatin, ketika engkau melihat bahwasanya makhluk itu punya kekuatan dan punya kehendak, kita tidak, artinya gantung pahaman kita tuh gantung tertahan di makhluk. Yang memuji kan makhluk. Nah, kita melihat bahwasanya pujian itu dari makhluk. Kehendak pujian tadi dari makhluk. Padahal sebenar-benar pujian itu dari Allah yang menggerakkan si hati makhluk tadi untuk memuji. Nah, orang ini tidak, dia melihat makhluk itulah yang memuji, yang berkehendak, yang berkuasa. Tertahan di situ. Lan yab'uda ankar riya, kalau masih melihat makhluk maka kalian tidak bakal terlepas dari riya. Nah, riya itu pasti ada muncul. Tetap Imam Ghazali ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya seperti itu. Kan riya ini di hati, wadahnya di hati. Orang melihat nggak ada yang tahu, tiba-tiba berdosa aja. Beda dengan orang berjenaka, itu kan bisa jadi di mulut atau menggibah, bukan perbuatan, tapi ini wadahnya di hati. Ayyuhal walad, wahai anak, kata Imam Ghazali menasihati, menjawab daripada pertanyaan murid beliau, al-baqi min masailika ba'duha masturun ay maktubun fi musannafati fatlubhu thammata wa kitabatu ba'diha haram. Sebagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepada aku itu sudah ku jawab. Muhammad, pulang. Sudah. Sebagian daripada pertanyaan engkau itu sudah kujawab di dalam kitab-kitabku yang terdahulu, kata Imam Ghazali. Fatlubhu, kalau mau tahu jawabannya cari aja di dalam kitab itu, sammata di sana. Wa kitabatu ba'dhiha haram, sebagian daripada pertanyaan engkau itu tidak kutulis di dalam kitab, kujawab itu haram, kujawab. Kenapa? Masalah pengerasa. Kalau kemarin tuh pertanyaannya, ya kalau masalah pengerasa semalam tuh, nah itu kan tidak bisa ditulis. Contoh, kalau ada air putih dibuati gula, ya semalam kan seperti itu tuh. Pertanyaan murid nih, bagaimana rasanya orang yang sampai kepada Allah, kan gitu tuh. Kata Imam Ghazali, sama saja dengan air yang dimasukkan gula. Nah, di dalam air itu ada gula, kemudian air itu tidak diminum. Artinya orang ini tidak menjalani, cuman ingin bertanya, apa rasa gula ini? Apa rasa air ini? Kan bingung orang yang menjawab.
manisnya sampai di mana ini rasanya gitu tuh. I'mal anta bima ta'lam, maka apa yang telah engkau ketahui amalkan. Liyan kashifa laka ma lam ta'lam, supaya terbuka hijab bagi engkau sesuatu yang belum engkau ketahui. Artinya diberikan Allah Ta'ala ilmu laduni. Nah, itu orang ini bisa dapat ilmu laduni, ini berisi ilmu dulu sebelumnya. Ini ada juga orang bepada alim di ketahuan, belum pernah belajar di mana-mana, dia pernah belajar tiba-tiba alim di mana dapat ilmu laduni, tidak bisa. Ini pasti ada belajar sebelumnya, ada berisi modal. Nah, modal itu dipakai, ilmu itu diamalkan. Setelahnya mengamalkan ilmu tersebut, baru diberikan Allah Ta'ala ilmu tanpa belajar. Namanya ilmu laduni. Nah, bunyi Imam Ghazali, ilmu yang ada di tubuhmu itu amalkan, insyaallah. Liyan kashifa laka ma lam ta'lam, akan dibuka oleh Allah Ta'ala bagi engkau ilmu yang belum engkau pelajari. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan sesuatu yang telah ia ketahui, maka Allah akan memberikan warathahullah, Allah mewariskan ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui, ditambah ilmunya. Itu ada aja jalannya, tambah ilmu itu diberi Allah Ta'ala, namanya ilmu laduni. Ayyuhal walad ba'dal yawm la tas'alni ma ashkala 'alaika illa bilisanil jinan. Ketahuilah wahai muridku, setelah hari ini jangan lagi engkau bertanya setiap sesuatu yang berat-berat, masalah hati kemarin itu, illa bilisanil jinan, kecuali dengan lisanul hal, bilisanil jinan atau bilisanil qalbi, dengan lisanul hal. Enggak usah disebut itu pertanyaan, enggak usah disebut. Namanya ini kan kisah antara murid dengan guru mursyid kan, kemarin guru Syekh Murabi Mursyid itu bisa membaca hati muridnya ini. Jadi permasalahan itu yang berat-berat, yang muskil, repot-repot bertanya, berdiam aja awak, bunyi Imam Ghazali. Nanti tiba saatnya bakal ku jawab itu. Artinya dengan hati saja bertanya itu sudah diketahui oleh keguruannya. Gurunya dibukakan hijab, namanya kasyaf. Firman Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Ini masalah sabar, artinya jangan diburu-buru. Ini ada sekelompok jamaah zaman Rasulullah itu lagi istirahat, tidur siang sebelum zuhur, namanya tidur qailullah. Datang jamaah ini pengen ketemu Nabi, bawa masalah. Cuman disabar nunggu Nabi sampai waktu sholat. Nabi ini kan waktu zuhur pasti keluar. Nah, ini masih jam istirahat Nabi. Dipadahkan di dalam tafsir itu ini kelompok yang su'ul adab, yang kurang adab. Diketoknya pintu Nabi gitu, nah, rumah Nabi. Ketemulah dengan Rasulullah. Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman, turun ayat, walau annahum sabaru, andai kata mereka itu mau bersabar, bintidhari waktu sholat, dengan menunggu waktu sholat, maka hatta takhruja ilaihim, sampai Rasulullah engkau itu keluar dari rumah ke masjid, lakana khairal lahum, ay lakana sabruhum, adalah sabarnya mereka itu khairal lahum, maka baik buat mereka. Menunggu saja, tunggu saja, jangan. Ini kisahnya ya tadi sambungannya pengen dapat jawaban lebih cepat kepada guru tadi itu. Sabar aja, ada waktunya. Nah, gitulah maksudnya ya. Kemudian lagi waqbal nasihatal khadari atau khidri, Nabi Khidir alaihi salam, di ayat fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini Imam Ghazali menyuruh kita melihat nasihat Nabi Khidir kepada Nabi Musa.
Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Surah Al-Kahfi ini ya. Al-Kahfi. Coba kita lihat ya. Ayat 70 ya. Bentar. Ini kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di surah Al-Kahfi ayat 70. Ayat 70. Nah, ini sebelumnya seperti ini kisahnya di ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa berucap dengan Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Khidir, bisakah aku berkawan dengan kita supaya aku ini dapat tambah ilmu. Itu awal kisahnya tuh. Nabi Khidir zaman Nabi Musa sudah ada. Kata ulama sampai saat ini Nabi Khidir juga belum wafat. Bukan Rasul tapi Nabi ya. Terus jawaban Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau wahai Nabi Musa disanggup berkawan dengan aku. Disanggup di bagian mana? Awak disabar ke dia kalau berkawan dengan aku, di bagian kesabaran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar atas sesuatu yang belum engkau ketahui keterangannya. Ini ada kejadian nanti antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah, kejadiannya itu di luar jangkauan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa ini buru-buru bertanya, malam tuhid bihi khubra ay malam ta'lam bihi bayanan wa hikmatan, yang belum engkau ketahui keterangannya seperti itu. Qala, jawaban Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Kalau bahasa kita ini Nabi Khidir, tenang aja, engkau pasti tahu aku orang yang sabar kok. Nah, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan berontak, tidak maksiat dengan perintah. Artinya tunduk nih, taat dengan peguruan. Ini kisahnya Nabi Khidir, Nabi Musa mau belajar dengan Nabi Khidir. Ini kisah di Al-Qur'an kisahnya seperti ini. Qala, lalu jawab Nabi Khidir, fa init taba'tani fala tas'alni. Ini yang kita bahas. Kalau awak umpat aku, belajar dengan aku, berkawan dengan aku, fala tas'alni, jangan banyak tanya. Umpati aja sudah kerjaanku. Nah, peguruan ini jadi protes maksudnya. Umpati aja, kan gini itu. Fala tas'alni an syai'in, maka jangan engkau bertanya daripada sesuatu apa juga pun, hatta uhditsa, nanti bakal kujelaskan juga. Bakal kuterangkan minhu dzikra, sebagaimana keterangan. Bunyi Nabi Khidir, awak bisa aja umpat, cuma jangan banyak tanya. Ini kisahnya tadi yang disuruh Imam Ghazali lihat kisah Nabi Khidir seperti itu. Akhirnya bergabunglah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Fantalaqa, maka berjalanlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Hatta idza raqiba fis safinah kharaqaha, berjalannya bertemu laut, artinya berjalan di pinggir pantai sampai ketemu kapal. Nabi Khidir dengan Nabi Musa nih berjalan, ketemu kapal, dimasuki oleh Nabi Khidir kapal itu tadi. Kan hal guru ini kan jadi pelajaran nih, gerak-gerik guru ini kan jadi pelajaran, jadi contoh. Ditamainya kapal itu dilobangi, kharaqaha, dibolonginya, dirusaknya kapal orang itu. Nabi Khidir merusak kapal orang, maka peguruan ini kan baik, harusnya kenapa merusak kapal. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imrah. Apa jawab Nabi Musa? Disabar. Nabi Khidir, kenapa rusak kapal orang ini? Nah, sudah protes, maka di awal janji jangan banyak tanya. Litughriqa ahlaha,
Engkau mau menenggelamkan yang pemilik kapal kah? Karena dia orangnya naik kapal, dia tenggelam. Kalau nyembul lubang kan kapalnya bocor. Nanti kalau naik kapal orangnya tenggelam juga ini, mati dengan orang-orangnya. Bunyi Nabi Musa. Laqad ji'ta syai'an imra, engkau sudah melakukan perkara yang luar biasa, yang sudah dahsyat, sudah di luar jangkauanku ini sudah. Apa jawab Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati' ma iya sabra, sudah kupadahi. Bunyi Nabi Khidir, alam aqul, aku sudah berpadah dengan awak wahai Nabi Musa, innaka lan tastati'a, engkau ini bakal mampu berkawan dengan aku, ma iya sabra, karena kesabaran kau kurang, makanya jangan protes dulu. Nah, tadi seperti itu. Lalu apa punya Nabi Musa? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Amun tega itu jangan hak dipermasalahkan, minta maaf aku leh. Nah, bunyi Nabi Khidir, bunyi Nabi Musa. Bima nasit, aku lupa bahwasanya ada perjanjian, jangan banyak protes dan pengguruan dia, aku diingat. Wala turhiqni min amri usra, dan jangan dimasukkan ke dalam kesulitan aku nih. Habis dah satu permasalahannya. Panjang ini kisahnya nih, kisah Nabi Khidir ya, pulang gitu nih. Sampai saya lanjutkan kisahnya ya. Kemudian mereka ketemu seorang anak kecil. Berjalan lagi ketemu anak kecil, kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Anak kecil dibunuhnya pakailah lading di leher. Apa bunyi Nabi Musa? Kenapa dibunuh anak ini pulang? Nah, maka jangan banyak tanya, dia kan bertanya pulang, kenapa dibunuh? Untuk tazkiyah kah? Untuk membersihkan diri anak ini kah? Bighairi nafsin, atau pembunuhan yang yang diharamkan. Laqad ji'ta syai'an nukrah, engkau sudah melakukan sesuatu kemungkaran ini, membunuh orang. Qala alam aqul innaka lan tastati' ma iya sabra, sudah kupadahi jangan banyak tanya, awak kuat berkumpul dengan aku, punya Nabi Khidir yang kedua kali. Akhirnya sampai yang ketiga, ketemu kampung, ada rumah dibai'i. Nah, ini bukan dirobohkan, dibai'i. Lanjut, terakhir dijawab oleh Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir itu, kesimpulannya ya, jawabannya kita loncat aja. Kenapa Nabi Khidir itu melobangi kapal? Kata Nabi Khidir, ammas safinah fakanat limasakina ya'malu fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Adapun kapal adalah aku yang merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Nanti kalau kapal itu baik, orangnya masuk ke dalam kapalnya belayar, sampai di kampung sebelah situ ada raja yang kurang ajar rajanya. Setiap kapal yang lewat diambilnya. Jadi mending kapal itu di sini aja, selamat orangnya. Lamunnya di jalan situ orangnya dibunuh, kapalnya diambil. Nah, itu tujuan Nabi Khidir. Artinya hikmah hanya diketahui oleh guru, si murid cuma disabar. Lalu protes dengan perguruannya tadi itu. Fala tas'alni, makanya kisah murid Imam Ghazali pun demikian. Bunyi Imam Ghazali, jangan banyak tanya awak, kan dia pasti ada jawaban banyak. Ini kan kitab, ini kan jawaban surat Imam Ghazali kepada murid, lalu jadi kitab gitu. Nah, awalnya kan si murid itu bertanya dengan Imam Ghazali, makanya awaknya banyak tanya, dah maksudnya gitu. Ini bukan permasalahan, ini kan antara guru dengan murid, masalah mendidik ruh ini. Kalau belajar masalah fikih dik tahu, sembahyang dik bertanya itu keliru. Ini masalah rohaniyah, maksudnya seperti itu. Tata cara sembahyang dik ngerti, dik juga bertanya, aku nunggu guru aja madahileh. Salah juga itu. Bila bujurnya kan harusnya sambil bertanya gitu. Kemudian lagi nasihat Imam Ghazali, fala wala tasta'jil hatta tablugha awanah yukshaf laka fatarah. Jangan buru-buru wahai muridku sampai datang kepada engkau penjelasannya, dan engkau dibukakan bagi engkau fatarah, dan engkau bakal melihat. Jadi jangan buru-buru, jangan bergesa-gesa.
santai aja, itu pasti ada kok nampak keterangannya. Saurikum ayati fala tasta'jilun, firman Allah. Ini pulang kisahnya, kisah orang kafir minta segerakan turun azab. Ini kisah jangan buru-buru kan. Orang kafir ini menantang Rasulullah. Dengan Rasulullah kan memadahi orang kafir ini bakal diazab, bakal dimasukkan ke dalam neraka, bakal disiksa. Nya minta. Bunyinya khuliqal insanu min ajula. Manusia ini memang diciptakan buru-buru. Semua buru-buru, sembahyang mau buru-buru, ngaji mau buru-buru, naik motor lagi mau dapat buru-buru juga. Semuanya buru-buru, berjalan buru-buru, pengajian lagi mau cepat buru-buru, semuanya mau buru-buru. Ajula, diciptakan ajula. Nah, ada orang kafir yang minta cepat turunkan azab kalau yang bujur. Nah, Nabi Muhammad ditantangnya seperti itu. Lalu turun ayat, saurikum ayati fala tasta'jilun. Tenang aja punya Allah, pasti ku turunkan kok ke dia. Saurikum, pasti ku perlihatkan, ayati ay min azabi, daripada azabku nanti pasti ku turunkan. Orang-orang kafir nih, padahkan wahai Rasulullah, orang kafir itu saurikum ayati, aku akan perlihatkan tanda azab akan ke mereka. Fala tasta'jilun, diusah minta cepat gin, pasti pokoknya benar. Fala tasta'jilun, pasti ku turunkan. Jadi kata ulama, al-ajalah minasyaiton, buru-buru itu lika-liku dari syaitan. Jadi baik juga kita nih hidup santai, tenang, sakinah. Orang mulai anak tuh gimana buru-buru nih, nyaman juga kan, rileks juga. Dinikmatilah rasanya. Buka tuh jangan buru-buru, santai aja. Makan kurma langsung 3 kita mau. Ngejar jemaah. Air putih segelas besar, kok santai aja, santai. Enggak usah terlalu buru-buru. Khuliqal insanu min ajalin. Ay ajula, manusia ini diciptakan memang sifatnya pengen cepat. Lalu kata ulama, al-ajalah, cepat itu pulang lakunya syaitan, lika-likunya perbuatan syaitan. Jadi buru-buru itu tidak baik. Ada yang harus buru-buru, disebutkan di dalam kitab ada 5 macam yang kita harus buru-buru. Yang 5 ini harus cepat. Ada orang meninggal, mayit, daf'ul mayit, menguburkan jenazah, itu amun dapat secepat-cepatnya. Meninggal, mandikan, kafani, sembahyangkan, antar ke kubur. Jangan nunggu 2-3 hari kelawasan. Jadi itu harus cepat. Apalagi ada uduyun, berhutang cepat-cepat bayar, mau habisi hutang. Kalau mati siapa nanggung? Waris, amun bisi waris, amun di akhirat urusan nyawa. Duyun. Rasulullah pernah melihat orang masuk, duduk di kota Madinah, melihat orang lewat bawa jenazah. Ditanya Nabi, itu orang meninggal. Iya, mau dibawa kubur. Bunyi Nabi, ada bisi hutang kayaknya itu. Iya, ada bisi hutang. Kita jangan ngurusin, aku ini ngurusin dah, punya Nabi. Nabi seorang dia mau ngurusi orang bisi hutang. Hutang ini jangan dibiasakan, jangan diamalkan, repot. Kemudian tazwijul banat, mengubur orang meninggal, wajib, harus cepat, bukan wajib, harus cepat, bayar hutang. Yang ketiga, menikahkan anak gadis. Itu di Hadramaut, Bang Budi, anak orang itu lulus SMP mah itu umur 16 tahun sudah dicarikan jodohnya. Kenapa? Peluang maksiatnya kurang dan ini cepat dapat pendidikan dari lakinya. Nah, gitu. Abahnya seorang dia pendidik, mending dijadikan laki yang berpendidikan seperti itu.
Jadi peluang maksiatnya ini kalau anak sudah matang, yang melamar ada, sunnah cepat dikawinkan anak itu, jangan dilambat-lambatkan lagi, bahaya seperti itu. Jadi tazwijul banat salah satu yang harus disegerakan, menikahkan anak perempuan tadi itu. Ada lagi at-taubah ba'dal maksiyah, setelah melakukan maksiat cepat-cepat taubat. Ini yang keempat. Kita ini manusia, khilaf dan salah itu wadahnya di kita ini. Bila melanggar hukum, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan sopan nyebut astagfirullah tuh, ada jadi sopan. Habis berjenaka diam, astagfirullahaladzim, sebut saja astagfirullah, istighfar, bertobat bujur-bujur. Yang terakhir, ihdharut ta'am lil musafir, memberikan makanan bagi orang yang musafir. Ada orang singgah di wadah kita, mau berangkat kemana, ke Samarinda, mulai Sangkulirang singgah, mampir, nah itu cepat memberikan makanan. Jadi ingat, sifat buru-buru adalah sifat dari syaitan. Kita harus buru-buru di 5 perkara tadi. Saya ingatkan lagi, mengubur mayit, menikahkan anak gadis, anak perempuan, kemudian membayar hutang, taubat dari maksiat, dan memberikan makanan kepada orang yang musafir. Fala tas'al qabla al-waqti. Jangan bertanya sebelum waktunya. Wa tayaqqan annaka la taslu illa bis-sayr. Engkau itu yakinkan saja bahwasanya tidak bakal sampai wasil kepada Allah illa bisair, kecuali dengan berjalan, maksudnya suluk, fit tariqihi, di jalan perguruannya tadi, masuk suluk. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi, maka mereka akan melihat. Orang kafir itu banyak yang mukim di kota Mekah, berdiam di kota Mekah dan tidak pernah keluar kota. Jadinya tidak mengetahui keadaan atau sejarah situs-situs yang berada di luar. Kayak kejadian kaum 'Ad, kaum Tsamud, ini ditahu. Banyak berada di contoh-contoh orang yang dimurkai Allah Ta'ala itu kan ada di luar tuh, di luar kota Mekah. Kalau mau pergi ke Yaman tuh melalui itu masih situs-situs peninggalan sejarah kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu seperti itu. Nah, orang kafir ini tahu keadaan itu, dijelaskan oleh Rasulullah agak kerepotan karena ini melihat bukti. Kalau kita kan pernah umpamanya jalan kemana, ke Ampel, di situ ada makam Sunan Ampel, kan kita pasti bertanya nih, ini siapa? Oh, ini salah satu ulama yang membawa agama Islam ke tanah Nusantara, tanah Indonesia. Kan kita tahu nih, kalau pernah keluar kan paham jadinya, gitu maksudnya. Ke Jogja ada candi, umpamanya gitu tuh. Nah, terus ya macam-macam lah, seperti itulah contohnya. Ini orang ini diam di kampung mah, siapa itu penduduk kafir yang ada di kota Mekah. Ketika dijelaskan tentang hukum orang yang pernah seperti ini bakal disiksa, contohnya kaum Tsamud dan kaum 'Ad, nah mereka tidak mengetahui. Kata Allah, afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu tidak pernah berjalan di muka bumi ini. Kalau mereka pernah berjalan, fayanzuru, mereka akan melihat apa? Melihat bukti bahwasanya ada sekelompok kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak turunan kita semuanya menjadi anak yang saleh-salehah. Mudah-mudahan kita terkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia, di dalam kubur sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niyah al-Fatihah.